Kembali lagi dengan saya Reiner Yawan, dokter adaptasi FK Unut RSUP Sanglah, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua jenis anestesia, yaitu anestesia umum dan anestesia spinal, atau sebutannya general anesthesia dan spinal anesthesia. Ada apa aja sebenarnya jenis anestesia itu? Jadi kita mengenal tiga ya. Pertama itu ada general anesthesia. Nah, ini adalah anestesia yang menyebabkan penurunan kesadaran sementara yang disebabkan oleh penekanan sistem saraf pusat. Nah, general anesthesia ini kita juga sebut sebagai anestesia umum. Nah, yang membedakan general anesthesia dengan lokal dan regional itu adalah adanya penurunan kesadaran sementara. Sedangkan lokal anestesia itu adalah jenis anestesia yang menyebabkan hilangnya sensasi rasa nyeri pada sebagian bagian tubuh yang sementara akibat depresi eksitasi di ujung saraf atau penghambatan proses konduksi pada saraf perifer. Nah, lalu kita maju lagi ke regional anestesia, itu adalah anestesia yang menyebabkan kehilangan sensasi rasa nyeri pada bagian tubuh yang lebih luas dibandingkan dengan anestesi lokal tanpa penurunan kesadaran. Nah, anestesi lokal dan anestesi regional ini itu tidak menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, dan lokal anestesia ini areanya atau bagiannya itu lebih kecil dibandingkan dengan regional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang general anesthesia dan regional bagian spinal anesthesia. Untuk tahapan anestesi sendiri, kita mengenal ada 4 stadium. Stadium 1 itu dimulai dengan keadaan sadar dan diakhiri dengan kehilangan kesadaran. Nah, untuk stadium 2 itu kehilangan kesadaran akibat penekanan korteks cerebri dan timbul eksitasi dan delirium. Nah, ini adalah stadium yang berbahaya ya, karena adanya eksitasi dan delirium. Lalu untuk yang stadium 3, ini adalah stadium untuk pembedahan. Nah, ini adalah stadium yang ingin kita capai untuk pembedahan. Stadium ini sendiri terdiri dari 4 plana, dimulai dari napas yang otomatis hingga napas terhenti di setiap plananya. Lalu untuk stadium terakhir, stadium 4, itu kita sebut juga sebagai paralisis medular. Ini merupakan tahap yang sudah toksik dari anestesi. Kontrol fase motor dan pernapasan itu terhenti di stadium ini. Oleh karena itu, sebagai anestesiologis kita akan mempertahankan pasien di stadium 3 selama operasi berlangsung. Untuk persiapan anestesi, kita mengenal dengan istilah statics. Nah, ini sudah saya tulis statics di sini. Yang S pertama itu adalah scope. Nah, itu bisa terdiri dari laryngoskop dan stetoskop. Yang kedua, T adalah tube, bisa dari ETT dan LMA. Lalu yang ketiga, ada airway, itu bisa pakai Google, nasopharyngeal airway. Dan tape, untuk merekat ya, untuk merekat ETT. Itu seperti plaster dan perekat. Introducer itu stilet, bila kita ingin mengarahkan ETT-nya itu ya. Lalu konektor dan suction. Ini adalah persiapan anestesi yang harus kita persiapkan sebelum memberikan anestesi. Untuk anestesi umum sendiri itu memiliki dua tujuan, yaitu induksi dan maintenance. Nah, untuk menginduksi anestesia umum, kita bisa menggunakan 4 cara, yaitu intravena, inhalasi, intramuskular, dan rektal. Untuk intravena sendiri, itu biasanya digunakan untuk pasien dewasa, dan ini memiliki onset yang cepat. Namun beberapa menyebabkan nyeri pada saat injeksi. Lalu untuk intramuskular dan rektal, biasanya itu digunakan untuk pasien-pasien yang tidak kooperatif, seperti pasien pediatri, seperti itu, yang belum ada akses vena. Untuk inhalasi, ini juga onsetnya cepat, digunakan biasanya untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan pernapasan. Karena inhalasi ini, eliminasinya sangat cepat melalui pernapasan. Nah, untuk memaintenance anestesia umum selama operasi, kita menggunakan 2 cara, yaitu intravena dan inhalasi. Kali ini untuk induksi anestesia umum. Untuk induksi sendiri sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ada 4 cara, intravena, inhalasi, intramuskular, dan rektal. Untuk intravena sendiri, itu onsetnya cepat dan cocok untuk induksi. Dan inhalasi itu digunakan untuk pasien dengan gangguan saluran napas.
juga untuk induksi dan maintenance. Jadi untuk maintenance bisa dua cara, yaitu intravena dan inhalasi. Untuk intramuskular dan rektal biasanya itu untuk pasien yang tidak kooperatif seperti pada pasien-pasien pediatrik, juga untuk pasien-pasien yang belum memiliki akses vena. Sekarang kita akan membahas tentang anestesi umum IV atau intravena. Nah, ini digunakan untuk tindakan yang singkat atau one day care dan induksi anestesia. Teknik ini merupakan teknik paling umum yang sering digunakan dan khusus untuk pasien dewasa dan kooperatif ya. Nah, contoh obat-obat yang kita pakai untuk anestesia umum seperti propofol, thiopental, ketamin, ada juga diazepam, dan yang lain-lain ya. Propofol sendiri itu memiliki efek hipnotik dan antiemetik. Yang onsetnya cepat, efeknya juga singkat, dan tapi dia menimbulkan nyeri saat diinjeksi. Nah, biasanya ini propofol kita pakai untuk tindakan-tindakan one day care. Thiopental itu efeknya memberikan efek hipnotik. Lalu onsetnya juga cepat, namun eliminasinya itu lama. Tapi dia dapat pulih, pasien dapat pulih itu dengan cepat ya pemulihannya. Nah, yang ketiga itu adalah ketamin. Nah, ketamin ini memberikan efek hipnotik dan analgetik. Namun dia meningkatkan tekanan darah dan heart rate. Jadi kita harus berhati-hati untuk menggunakan ketamin ini untuk pasien-pasien hipertensi. Sekarang kita akan beralih ke anestesia umum inhalasi. Nah, untuk anestesia umum inhalasi itu adalah anestesia atau anestesi dengan cairan yang mudah menguap atau gas. Zat yang diberikan berupa campuran gas oksigen dan campuran gas anestetik. Digunakan untuk pasien anak atau pediatrik yang belum memiliki akses vena atau pasien dewasa yang takut jarum suntik. Nah, contoh obatnya ini ya, ada nitrous oxide, halotan, isofluren, sevofluren, desfluren. Kita akan membahas 4 saja di sini. Nitrous oxide. Nah, nitrous oxide ini atau N2O itu adalah zat anestetik inhalasi yang paling aman dan dia itu tidak iritatif. Nah, dia ini namun setelah diberhentikan dia itu menyebabkan diffusional hypoxia. Nah, oleh sebab itu setelah kita memberhentikan nitrous oxide, kita harus memberikan pasien oksigen mencapai 100% karena ia akan menyebabkan diffusional hypoxia. Oleh sebab itu kita harus memberikan pasien ini oksigen 100% untuk mencegah terjadinya diffusional hypoxia ya. Kedua itu adalah zat haloten. Nah, ini ada proses induksinya cepat, tidak iritatif dan bersifat bronkodilator. Nah, proses pemilihannya juga cepat. Karena dia bersifat bronkodilator, oleh sebab itu haloten ini cocok untuk pasien-pasien dengan asma. Karena dia bisa membuat bronkodilator ya. Nah, dan dia juga proses pemilihannya juga cepat. Namun untuk haloten ini sendiri, bila operasi ini akan terjadi 2 kali dalam waktu 3 bulan, ini haloten ini hanya bisa digunakan 1 kali. Jadi bila ada operasi berulang yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan, ini sebaiknya haloten ini jangan digunakan 2 kali. Untuk anestesia umum inhalasi yang ketiga, itu kita tahu namanya isofluren. Nah, isofluren ini tidak iritatif, namun memiliki bau tidak sedap. Efeknya itu hipnotik, relaksasi, dan analgetiknya kuat. Nah, isofluren ini bisa kita gunakan untuk maintenance bersama dengan oksigen ya, sepanjang operasi. Itu adalah sevofluren. Untuk sevofluren itu tidak iritatif, namun memiliki bau juga tidak sedap. Dia juga efek hipnotik, relaksasi, dan analgetik itu juga kuat. Sama dengan isofluren ya, ini untuk sevofluren. Ada kelebihan dan kekurangan dari anestesi umum. Untuk kelebihannya sendiri, itu pasien tidak sadar dan jadi mencegah ansietas atau kecemasan selama operasi. Dapat dilakukan pada prosedur yang lama karena kita bisa maintenance atau kita bisa menjaga anestesi itu tetap berlangsung. Dan ia juga memberikan efek
amnesia, sehingga pasien itu tidak lupa akan kejadian yang telah terjadi. Sedangkan kekurangan dari anestesi umum itu membutuhkan persiapan yang matang, membutuhkan pemantauan yang lebih rumit, dan resiko komplikasi pasca bedah itu lebih tinggi. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan dari anestesia umum yang harus kita pertimbangkan sebelum memilih jenis anestesi apa yang akan kita lakukan. Kita masuk ke topik kedua, yaitu spinal anesthesia. Nah, untuk spinal anesthesia itu merupakan teknik anestesi regional neuroaksial di mana obat anestesi lokal disuntikan ke dalam ruang subarachnoid dan bercampur dengan cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid (CSF). Nah, anestesi ini membutuhkan obat anestesi lokal dalam volume dan dosis yang sedikit untuk mencapai blok sensorik dan motorik yang baik. Nah, spinal anesthesia ini itu kita masukkan obat ini ke dalam ruang subarachnoid ya. Jadi dia bercampur dengan cairan cerebrospinal. Kapan kita menggunakan spinal anesthesia? Nah, pertama itu untuk bedah ekstremitas bawah. Lalu juga untuk bedah daerah panggul, bedah obstetrik dan ginekologi, bedah abdomen bawah, bedah urologi, bedah abdomen atas dengan gabungan dengan anestesia umum. Nah, untuk bedah ekstremitas bawah, itu contohnya kita bisa menggunakan anestesia ini pada pasien-pasien patah tulang. Lalu untuk bedah obstetrik dan ginekologi juga bisa kita gunakan spinal anesthesia. Kontraindikasi spinal anesthesia itu ada dua, ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif. Untuk yang bersifat absolut, itu ketika pasien menolak karena anestesi dengan spinal anesthesia ini akan terasa sakit. Sehingga bila pasien menolak, itu adalah kontraindikasi yang absolut. Lalu jika ada infeksi pada daerah injeksi, itu juga absolut. Lalu ada hypovolemic berat atau shock, koagulopati, dan TIK meningkat. Nah, untuk TIK meningkat ini karena dapat menyebabkan hernia. Oleh sebab itu, ini adalah kontraindikasi yang absolut. Lalu untuk kontraindikasi yang relatif, itu adalah infeksi sistemik seperti sepsis, infeksi sekitar tempat injeksi, hypovolemia yang ringan, pasien tidak kooperatif, dan kelainan neurologis dan jantung. Ini adalah kontraindikasi yang relatif pada spinal anesthesia. Spinal anesthesia pada organ itu ada beberapa. Yang pertama akan kita bahas terhadap organ saraf. Nah, pada organ saraf, spinal anesthesia ini memblok simpatis, motorik, dan sensorik. Nah, blok simpatis ini dua segmen di atas blok sensorik dan beberapa segmen di atas blok motorik. Nah, untuk efek spinal anesthesia kedua itu ada pada organ kardiovaskular. Dia menyebabkan vasodilatasi dan hipotensi. Nah, kita bisa mengatasi ini dengan pemberian cairan dan vasopresor. Oleh sebab itu, ketika pasien mengalami hypovolemi berat, penggunaan spinal anesthesia ini menjadi kontraindikasi yang absolut karena dia menyebabkan vasodilatasi dan hipotensi. Dia juga menyebabkan bradikardia. Nah, ini juga bisa kita atasi dengan pemberian sulfasatropin ya, 0,04 mg per kilogram. Lalu untuk efek yang ketiga itu pada organ respirasi. Dia ngeblok yang tinggi dan menurunkan vital capacity, namun tidak volume itu akan tetap. Untuk efek spinal anesthesia pada organ yang kedua itu adalah metabolik atau endokrin. Nah, dia bisa menurunkan stress response pembedahan seperti RAA, norepinefrin, vasopressin, kortisol. Lalu untuk efek spinal anesthesia pada pencernaan, dia bisa menyebabkan kontraksi usus itu dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, dia juga menurunkan MAP mengakibatkan aliran darah ke hepar menurun karena dia menyebabkan hipotensi ya. Lalu untuk ginjal dia juga menyebabkan retensi urin dan autoregulasi ginjal. Untuk lokasi penyuntikan spinal anesthesia ini yaitu di ruang subarachnoid pada level L3-L4 atau L4-L5. Nah, kita dapat lihat di sebelah kanan ini itu adanya spinal anesthesia itu
masuk ke dalam ruang subarachnoid. Sedangkan epidural anesthesia itu masuk ke epidural space ya. Itu dibedakan. Dan bagaimana pada gambar di kiri kita melihat bagaimana kita mencari level L3, L4, dan L4, L5 itu dengan menggunakan iliac crest kiri dan kanan. Kita mengambil garis imajiner di antara kiri dan kanan yang berpapasan dengan vertebrae. Lalu untuk vertebrae yang berpapasan dengan iliac crest itu adalah level L4. Oleh sebab itu, spinal anesthesia bisa dimasukkan satu di atas itu dan satu di bawah itu, yaitu L3, L4 atau L4, L5. Posisi dan jarum spinal anesthesia. Posisi sendiri dia bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan tiduran dan duduk. Dan landmark atau tanda-tanda tubuh yang kita pakai itu sama, yaitu posterior superior iliac spine. Ya, dan itu kita cari garis lurus dan itu akan berpapasan dengan L4. Nah, untuk jarum sendiri kita mengenal beberapa jenis jarum, namun yang sering digunakan itu adalah Quink Bebok. Nah, itu untuk Quink Bebok ini seperti jarum pada normalnya, ujungnya tajam dan bolongan itu berada di pojok. Dengan biasanya ini adalah yang kita gunakan pada spinal anesthesia. Obat yang kita gunakan pada spinal anesthesia itu adalah obat-obat lokal anestesia, seperti golongan ester dan amid. Untuk ester itu kita bisa mengenal procaine, chloroprocaine, dan untuk amid itu bisa lidocaine, ada bupivacaine, itu adalah yang paling umum ya, dan ini adalah dosis-dosisnya. Presentasi saya tentang spinal anesthesia dan general anesthesia. Terima kasih.